khususnya Rabu terakhir di bulan Safar, sebagian kaum muslimin mengamalkan sholat Rabu Wekasan karena meyakini bahwa Rabu terakhir di bulan Safar itu adalah satu waktu, satu bulan yang di situ akan ada ribuan balak atau malapetaka. Itu keyakinan mereka. Kita tidak meyakini itu. Jadi kita tidak meyakini itu. Sehingga karena mereka meyakini turunnya banyak malapetaka, maka kemudian mereka mengadakan sholat atau sholat Rabu Wekasan. Dan sholat ini tidak ada dalilnya. Jadi sholat ini tidak ada dalil, tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada isyarat dari Nabi mengenai sholat Rabu Wekasan. Sehingga bagaimana hukum sholat Rabu Wekasan ini? Jelas, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada perintah, tidak ada pula isyarat dari Nabi untuk mengerjakan. Termasuk juga tidak ada kabar dari Nabi bahwasanya di hari-hari itu adalah hari turunnya malapetaka. Itu tidak ada dalilnya. Dan kaidahnya sudah jelas. Kita semua dulu ketika belajar usul fikih sudah menghafal kaidah al-aslu fil ibadah, hukum asal di dalam masalah ibadah itu haram hatta yadulat dalil, sampai adanya dalil. Maka karena tidak ada dalil yang memerintahkan sholat Rabu Wekasan, maka tidak perlu kita kerjakan karena statusnya haram. Dan dalam bahasa yang lain, mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan ibadah itu statusnya bid'ah. Dan ini termasuk amalan yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Jadi Bapak Ibu, apalagi ini jelas bentuknya sholat, padahal tidak diajari cara sholat itu, kok mengadakan cara sholat itu, maka jelas ini tertolak. Berbeda kalau ibadah itu sifatnya adalah perkara yang sebenarnya perkara yang mubah, lalu kemudian diniati lillah, maka itu nilainya ibadah. Jadi nilai ibadah dengan ritual ibadah itu beda. Karena kalau sesuatu yang sifatnya mubah, itu bisa nilainya ibadah kalau diniati lillah. Tapi kalau kemudian kita membuat ritual baru, cara ibadah yang baru, meskipun diniati lillah, maka statusnya itu adalah mengada-adakan perkara baru dalam agama. Contohnya apa? Sesuatu yang diniati lillah, dia bukan ibadah, adalah perkara muamalah, perkara-perkara yang mubah, itu bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah itu dalam hal nilainya. Contoh mencangkul, contoh lagi golek ke pakan wedhus. Nah, itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan